Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sadwika Najmi Kautsari. Kali ini kita akan membahas mengenai asam lemak dan triasil gliserol. Oke, apa itu asam lemak? Asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon yang umumnya alifatik. Jumlah atom karbonnya bervariasi ya antara C2 sampai C30 atau lebih. Namun umumnya berkisar antara C12 hingga C22 dan sebagian besar berupa C16 dan C18. Oke, ini merupakan struktur asam lemak yaitu asam laurat yang memiliki jumlah karbon 12. Kalau kita perhatikan dari strukturnya untuk asam lemak ini memiliki gugus hidrofobik yaitu gugus hidrokarbonnya ya atau nonpolar dan juga memiliki gugus hidrofilik ya. Di sini COOH. Nah, semakin panjang jumlah karbonnya maka dia akan semakin bersifat hidrofobik atau nonpolar. Nah, untuk klasifikasi asam lemak itu sendiri dapat kita bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah atom karbon, kemudian yang kedua berdasarkan jumlah ikatan rangkap, dan yang ketiga adalah jenis lainnya ya. Untuk asam lemak berdasarkan jumlah atom karbon, itu dapat kita klasifikasikan menjadi asam lemak rantai pendek, yaitu antara C2 hingga C6, kemudian asam lemak rantai medium atau rantai sedang antara C8 hingga C14, kemudian asam lemak rantai panjang ya. Ini antara C16 hingga C20 dan asam lemak rantai sangat panjang lebih dari C20. Kemudian berdasarkan jumlah ikatan rangkap dapat kita bagi menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Sedangkan jenis lainnya adalah jenis asam lemak yang bercabang, misalnya yaitu asam titanik. Oke, ini klasifikasinya. Oke, sekarang kita bahas mengenai asam lemak jenuh ya. Untuk asam lemak jenuh ini dicirikan dengan pada strukturnya tidak mengandung ikatan rangkap di dalam rantai hidrokarbonnya. Jadi bukan di asam karboksilatnya ya, melainkan di dalam rantai hidrokarbonnya. Kemudian, sebagian besar dapat kita temukan dari lemak hewan, misalnya dari margarin, kemudian susu, dan juga daging. Oke, ini contohnya asam lemak jenuh, yaitu C6 atau asam kaproat ya, banyak ditemukan pada susu kambing. Kemudian contoh lainnya adalah asam stearat C18 ya, memiliki jumlah karbon lebih banyak daripada asam kaproat. Nah, untuk asam stearat ini banyak ditemukan pada produk daging ya. Oke, untuk asam lemak tidak jenuh, ini dicirikan dengan memiliki minimal 1 ikatan rangkap ya. Oke, contohnya di sini adalah asam oleat. Nah, asam oleat atau C18 memiliki 1 ikatan rangkap, sehingga dapat disimbolkan C18.21 ya. Ini 1 di sini maksudnya adalah memiliki 1 ikatan rangkap ya. Oke, untuk asam lemak tidak jenuh, sebagian besar berasal dari lemak nabati, misalnya minyak sayur, kemudian minyak zaitun, minyak kedelai, minyak alpukat, dan lain-lain ya. Minyak jagung, kemudian minyak safflower ya, minyak biji bunga matahari, dan sebagainya. Gitu. Untuk asam lemak tidak jenuh yang berasal dari alam ya, ini memiliki hampir semuanya memiliki konfigurasi cis ya. Apa itu konfigurasi cis? Nah, kita lihat di sini ikatan rangkapnya ada di C nomor 9 ya. Nah, konfigurasi cis ini maksudnya adalah pada C yang berikatan dengan C rangkap pada sisi yang sama ya, yaitu C8 dan C11-nya ini pada sisi yang sama. Kalau trans, dia pada sisi yang berlawanan ya, namun untuk konfigurasi cis ini pada sisi yang sama. Oke, ini ya C8 dengan C11-nya pada sisi yang sama, maka kita namakan sebagai konfigurasi cis.
Oke, kemudian untuk asam lemak trans ini sebagian besar terbentuk sebagai produk sampingan saat proses saturasi atau proses penjenuhan asam lemak ya. Misalnya pada proses hidrogenasi minyak alami, yaitu pada industri margarin. Oke, ini contoh asam lemak trans ya, yaitu asam elahidat. Kita lihat strukturnya di sini adalah struktur trans ya. Nah, jadi ini pada sisi yang berseberangan. Ya. Ini namanya adalah trans. Kalau yang asam oleat adalah cis. Oke, baik. Ini merupakan perbandingan struktur antara asam lemak jenuh, kemudian asam lemak tidak jenuh, cis, dan juga asam lemak trans ya. Kalau kita lihat di sini untuk asam lemak jenuh, misalnya di sini adalah asam stearat C18 ya. Ini strukturnya lantai lurus. Kemudian untuk asam lemak tidak jenuh, misalnya asam oleat, kemudian asam linoleat ya. Yang mana asam linoleat ini memiliki 2 ikatan rangkap cis. Kemudian asam linolenat yang memiliki 3 ikatan rangkap cis. Nah, maka strukturnya akan semakin menekuk di konfigurasi cis tersebut, maka ikatan karbonnya akan lebih menekuk daripada asam lemak jenuh. Nah, sedangkan untuk asam elahidat, dia strukturnya juga berbeda dengan asam lemak cis ya. Misalnya di asam oleat, asam linoleat, dan juga asam linolenat. Nah, sehingga untuk jenis asam lemak tidak jenuh ini, karena struktur karbonnya menukuk, maka nanti titik lelehnya akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh dan juga asam lemak trans. Oke, sekarang kita beralih ke triasil gliserol atau trigliserida ya. Untuk triasil gliserol, nah ini merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Kemudian untuk triasil gliserol ini juga merupakan komponen utama atau lebih dari 95% dari minyak atau lemak ya. Jadi untuk minyak atau lemak itu secara umum komponen utamanya adalah trigliserida atau triasil gliserol ya. Jadi trigliserida itu merupakan nama lain dari triasil gliserol. Oke, sekarang bagaimana sih struktur dari triasil gliserol ini? Ya. Nah, di sini kan dikatakan ester asam lemak dengan gliserol. Oke, sekarang kita lihat dulu nih struktur dari gliserol ya. Oke, ini merupakan struktur gliserol. Kemudian ada struktur asam lemak juga di dalamnya ya. Ini merupakan struktur asam lemak ya. Oke, jadi kata-kata triasil ini maksudnya adalah 3 asam lemak ya. 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol, sehingga membentuk suatu ikatan ester di dalamnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kalau misalnya berikatan ya antara gliserol dengan asam lemaknya, maka akan membentuk suatu ikatan ester. Sehingga dikatakan sebagai ester asam lemak dengan gliserol. Ini plus H2O ya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat fisik triasilgliserol atau trigliserida. Secara fisik, triasilgliserol bersifat nonpolar atau hidrofobik. Hidro artinya air, sedangkan fobik berasal dari kata fobia. Sehingga hidrofobik dapat diartikan sebagai takut air atau tidak larut dalam air. Kemudian, secara fisik, triasilgliserol ini titik lelehnya bergantung kepada jenis asam lemak penyusunnya. Nah, untuk asam lemak penyusunnya dapat kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan jumlah karbonnya dan juga berdasarkan jumlah ikatan rangkapnya. Semakin banyak jumlah karbonnya, maka asam lemak tersebut semakin jenuh, kejenuhannya semakin tinggi. Kemudian, semakin banyak jumlah ikatan rangkapnya, maka asam lemak tersebut semakin tidak jenuh ya. Jadi ketidakjenuhannya semakin besar. Oke, kemudian untuk asam lemak jenuh ini, semakin dia asam lemak jenuh, maka titik lelehnya akan semakin besar. Akibatnya, maka akan berwujud padat pada suhu ruang atau dapat kita sebut sebagai lemak ya. Jadi untuk triasilgliserol yang berwujud padat pada suhu ruang ini kita sebut sebagai lemak.
Nah, sedangkan untuk asam lemak tidak jenuh, semakin dia tidak jenuh atau semakin banyak ikatan rangkapnya, maka titik lelehnya akan semakin rendah. Dalam arti lain, maka wujudnya akan cair pada suhu ruang, atau kita sebut sebagai minyak. Oke. Nah, ini merupakan struktur dari lemak, ya, triasilgliserol lemak, yang mana pada strukturnya merupakan asam-asam lemak jenuh ya. Oke. Nah, misalnya di sini ada C12 atau asam stearat, kemudian di bawahnya ada asam miristat atau C14. Selanjutnya di bawahnya lagi adalah C16 atau asam palmitat ya. Nah, secara umum untuk lemak maupun minyak ini memiliki kandungan triasilgliserol asam lemaknya yang berbeda-beda ya. Jadi untuk R1, R2, R3Y ini secara umum berbeda jenis asam lemaknya. Sangat jarang sekali yang R1, R2, dan R3-nya sama. Ya, untuk lemak misalnya banyak terdapat pada daging ya, misalnya ayam, kemudian daging sapi, daging bebek, daging babi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk struktur triasilgliserol dari minyak, ini strukturnya, ya, di mana paling tidak memiliki satu ikatan rangkap ya. Nah, kalau di sini strukturnya memiliki ada dua asam lemak yang memiliki ikatan rangkap ya, di R2 dan juga di R yang ketiga ya. Jadi untuk yang R pertama ini merupakan asam lemak jenuh, sedangkan untuk R kedua dengan R ketiga asam lemak tidak jenuh ya. Oke, yaitu untuk R1 kita sebut sebagai asam palmitat ya, C-nya 16. Kemudian untuk R yang kedua yaitu asam oleat ya, C18, ikatan rangkapnya ada 1 pada C nomor 9 di sini. Ini ikatan rangkap ya, ini kecil sekali nih ikatan rangkapnya. Oke, kemudian untuk R yang ketiga ya, ini merupakan asam linoleat atau C18 dengan 2 ikatan rangkap ya. Oke, di sini ikatan rangkapnya. Untuk asam oleat dan juga asam linoleat ini banyak terdapat pada minyak zaitun ya. Kemudian minyak safflower juga banyak terdapat asam oleat dan asam linoleat ya. Begitu juga dengan minyak jagung, kemudian minyak kedelai. Oke, jika kita lihat berdasarkan struktur dari lemak, kita lihat di sini penyusunnya yaitu asam-asam lemak jenuh. Nah, untuk asam lemak jenuh ini dapat disusun atau dapat dikemas menjadi bentuk kristal dengan gaya van der Waals yang sangat kuat ya. Jadi bentuknya lebih rapat-rapat gitu di antara triasilgliserol dengan triasilgliserol lainnya. Oke, kemudian untuk minyak ini kan paling tidak memiliki satu ikatan rangkap di dalam susunan triasilgliserolnya ya. Oke, untuk ikatan rangkap cis ini akan menukuk rantai karbon sehingga kemasannya akan terganggu ya, kemasan kristalnya akan lebih terganggu dan gaya van der Waals-nya juga lebih lemah dibandingkan dengan asam lemak jenuh atau dibandingkan dengan lemak. Oke. Nah, sekarang apa fungsi dari triasilgliserol? Untuk triasilgliserol ini fungsi utamanya adalah sebagai cadangan energi jangka panjang. Kemudian untuk trigliserida atau triasilgliserol ini juga dapat berfungsi sebagai insulator terhadap suhu rendah pada beberapa hewan kutub. Misalnya anjing laut, kemudian singa laut, beruang kutub, penguin ya. Nah, selanjutnya untuk beruang. Nah, beruang ini kan mengalami hibernasi ya. Nah, pada beruang ini memiliki fungsi ganda ya, bisa sebagai cadangan energi pada saat proses hibernasi dan juga bisa sebagai insulator ya pada suhu rendah. Triasilgliserol disimpan di jaringan adiposa. Oke, ini merupakan gambar jaringan adiposa putih pada manusia, di mana di dalamnya terdapat sel-sel adiposit. Oke, ini merupakan sel adiposit. Jaringan adiposa ini terletak di bawah kulit, kemudian di rongga perut, dan juga di kelenjar menyusui. Nah, pada vertebrata, sel lemak atau sel adiposit ini menyimpan sejumlah besar triasilgliserol dalam bentuk lipid droplet atau tetes lemak ya. Nah, tetes lemak ini dapat menyusut atau mengembang ya, seperti balon gitu. Ketika kita memiliki surplus kalori, maka sel-sel ini akan berkembang dalam jumlah dan juga ukurannya ya. Jadi jumlahnya kemudian ukurannya juga akan menjadi lebih besar. Kemudian
Ketika kita memiliki defisit kalori, maka sel-sel ini akan menyusut, namun tidak hilang ya. Jadi untuk orang yang gemuk, dia memiliki sel adiposit yang lebih besar dan juga lebih banyak dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan normal atau berat badan di bawah normal. Triasilgliserol sebagai cadangan energi ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan energi berupa glikogen atau polisakarida ya. Kelebihan yang pertama adalah oksidasi triasilgliserol akan menghasilkan energi 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan oksidasi karbohidrat. Oke, untuk 1 gram lemak dia akan menghasilkan 9 kalori, sedangkan untuk 1 gram karbohidrat dia akan menghasilkan 4 kalori. Jadi, untuk triasilgliserol ini menyediakan lebih dari setengah kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan oleh beberapa organ ya, terutama pada organ hati, kemudian jantung, dan juga otot rangka. Kemudian, triasilgliserol ini kan sifatnya hidrofobik ya, sehingga tidak terhidrasi dan tidak akan berikatan dengan air, di mana air itu sendiri memiliki massa. Pada glikogen atau cadangan karbohidrat, solvasi air ini dapat menyumbang 2/3 dari berat keseluruhan molekul yang disimpan ya. Nah, sehingga penyimpanan energi berupa triasilgliserol ini akan lebih efisien dari segi berat dibandingkan dengan penyimpanan energi dalam bentuk glikogen ya. Oke. Nah, untuk orang yang agak gemuk, maka triasilgliserol yang disimpan dalam adipositnya dapat memenuhi kebutuhan energi selama berbulan-bulan ya dengan menarik simpanan lemak mereka. Sedangkan tubuh manusia sendiri hanya dapat menyimpan kurang dari 1 hari pasokan energi dalam bentuk glikogen ya. Jadi untuk karbohidrat seperti glukosa ataupun glikogen yang bersifat larut air ini memang memberikan keuntungan ya dalam hal sumber energi metabolik yang cepat tersalurkan ya. Jadi karena sifatnya yang larut air, maka dia akan lebih cepat tersalurkan. Kemudian untuk triasilgliserol ini sifatnya relatif dalam keadaan inert, sehingga dapat disimpan dalam jumlah besar di dalam sel tanpa resiko bereaksi dengan senyawa kimia lainnya dalam sel. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai asam lemak dan triasilgliserol. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.